Dan aku Dwi Rizky Faridatus Saidah. Kali ini kita berada di podcast kajian Formatif Wali Songo. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngobrol seru bareng narasumber-narasumber keren kita yang memiliki segudang prestasi. Dan gak kalah juga Kak Rida, mereka ini adalah penerima beasiswa KIPK kuliah. Nggak cuma berprestasi di bidang akademik, tetapi juga berprestasi di bidang non-akademik. Dan teman-teman di rumah pastinya udah sangat penasaran banget nih Kak, bagaimana bentuk wajah penerima beasiswa KIPK kuliah yang berprestasi ini. Langsung aja Kak Rida kita sambut. Ada Kak Adi Setiawan dan Kak Ayu Lestari. Halo Kak, selamat datang di podcast. Kak Ayu dan Kak Adi. Sebelum kita mengulik lebih dalam bagaimana perjalanan Kak Adi dan Kak Ayu dalam meraih prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, lebih baiknya nih Kak Adi dan Kak Adi perkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa perkenalan secara singkat terlebih dahulu ya, mungkin dari Kak Ayu dulu, dari Kak Adi. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu dari Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 5 Kak. Kalau aku Adi Setiawan, biasa dipanggil Adi, teman-teman bisa mengenal Adi, dan aku dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi semester 5, sama kayak semester 5. Nah, oke teman-teman semuanya, pasti teman-teman penasaran nih, gimana sih cerita Kak Adi dan juga Kak Ayu nih dalam untuk bisa menerima beasiswa KIPK kuliah. Nah, mungkin bisa diceritakan dari Kak Adi dulu. Oke. Untuk perjalanan bisa dapat beasiswa KIPK itu dulu kan kebetulan saya mondok ya di Pondok Pesantren di Kawangan. Itu kan kalau di pondok kan terbatas informasinya ya. Tapi kalau di pondok saya itu dulu sangat dibantu sama guru saya waktu kelas. Jadi untuk dapat kuliah informasi beasiswa apapun itu sudah tahu. Dan saya ditawarin ini ada beasiswa KIPK kuliah, nah sebelumnya saya nggak tahu dan dijelasin dan ya akhirnya daftar, mengikuti proses semuanya sampai wawancara dan pengumuman, alhamdulillah keterima di beasiswa. Jadi berarti dari gurunya gitu ya? Iya, dulu. Kalau Kak Ayu sendiri gimana? Oke, kalau perjalanan dari saya sendiri itu sebenarnya dulu udah pernah keterima beasiswa di UDINUS ya Kak. Itu beasiswanya kalau dilihat dari nilainya itu lebih banyak yang dari UDINUS gitu. Namun dari saran Bapak Ibu Guru dan saya ketika doa harus memilih UIN atau UDINUS, dan akhirnya saya berketuk hatinya untuk memilih UIN Wali Songo Semarang seperti itu. Dan alhamdulillah lolos dan diterima. Di sini sangat bersyukur sekali ketemu lingkungan baru yang dimana 12 tahun dari sekolah umum ketemu teman-teman, pengalaman baru, nah ini adalah sangat luar biasa sekali. Oke, ternyata berbeda-beda ya. Kalau Kak Adi terbatas informasi tapi baru oleh gurunya. Kalau Kak Adi sendiri udah dulu ya ada mana-mana. Oke, tadi berceritain bagaimana perjalanan untuk mendapatkan beasiswa KIPK kuliah. Dan sekarang aku mau tanya, gimana perasaannya ketika sudah menjadi penerima beasiswa KIPK kuliah di UIN Wali Songo Semarang? Dari Kak Ayu. Oke, jujur alhamdulillah sangat bersyukur sekali ya Kak bisa mendapatkan beasiswa KIPK kuliah di UIN Wali Songo Semarang, yang dimana ini adalah sesuatu hal baru ketika jujur saya dari ekonomi yang menengah ke bawah ya. Jika nggak mendapatkan satu beasiswa itu minim sekali untuk saya bisa kuliah. Oke, Saya sebenarnya kita backgroundnya lumayan mirip ya Kak. Saya tuh dulu dipesenin sama orang tua saya, kalau kamu mau kuliah, cari yang pertama yang gratis dulu. Kalau bisa diusahakan yang gratis karena kita punya background yang sama ya. Yang kedua cari yang dekat kalau bisa, karena itu kan juga transportasi dan sebagainya. Kalau bisa nyari juga yang punya ada basic agamanya. Dan alhamdulillah ketiganya itu masuk sekali di UIN Wali Songo. Dan kalau mungkin nggak ada beasiswa KIPK kuliah, saya juga nggak akan di sini mungkin. Mungkin saya di rumah, entah itu kerja atau di manapun lah itu. Mungkin saya kalau nggak dapat beasiswa juga belum tentu bisa kuliah. Jadi saya bersyukur sekali menjadi salah satu penerima beasiswa KIP, karena tanpa beasiswa KIP kuliah saya juga belum tentu bisa kuliah dan belum tentu bisa di sini ketemu kakak juga. Ini jadi beban nggak Kak? Iya. Kalau
sebagai negara kan. Jadi kita juga harus punya tanggung jawab feedback kepada pemberi beasiswa yaitu negara, yaitu ya kita harus semangat kuliahnya, menjaga nilai IPK dan juga nambah prestasi lah. Jadi bukan beban tapi motivasi. Apakah jadi beban tersendiri? Ya. Oke, kalau dari saya sendiri, alhamdulillah sangat bersyukur sekali ya Kak. Sama seperti dari Kak Adi, ketika saya capek pengen izin kuliah itu adalah ini Kak Adi bahwa kita adalah sudah mendapatkan KIPK kuliah itu adalah sangat bersyukur sekali. Kemudian dulu ingat banget ketika waktu wawancara itu wawancaranya Bapak ya, itu bilang bahwa kamu siap nggak ketika nanti lolos dari KIPK kuliah bisa nih untuk menyumbangkan prestasinya ke Unwali Songo Semarang, dan dengan lantang dan saya dengan sikap siap ya, saya sangat siap untuk menyumbangkan prestasi saya di Unwali Songo Semarang. Karena inspiratif banget nih teman-teman semuanya. Nah, BTW Kak, ini kan Kak Ayu sama Kak Adi juga eksperimen. Nah, kita boleh nggak sih Kak diceritain gitu, ini eksperimen apa, terus kemudian terkait dengan mungkin selama berkuliah gitu, pasti banyak banget eksperimen dapat prestasinya sebenarnya banget nih. Bagaimana Kak Adi sama Kak Ayu ini tuh udah apa gimana kalau Kak Ayu ini nggak asing tuh ya. Saya kebetulan saya menjelang 2020 tahun lalu, jadi sudah 1 tahun kurang lebih menjadi di kampus. Saya ingat bahwa sebagai mahasiswa IPK itu harus bisa mengabdi dari kampus. Dulu sudah pernah diwawancara juga, dan saya kira ini adalah salah satu bentuk pengabdian saya di kampus. Saya ingin memberikan feedback bukan dengan prestasi, tapi juga bisa mengabdi. Jadi dulu saya daftar karena yang mau mengabdi, mau belajar banyak di Unwali Songo Semarang, dan alhamdulillah bisa terima dan menjadi singkatannya WCA ya. Menjadi WCA itu salah satu pengalaman terbaik saya selama kuliah di sini, karena saya rasa ini baru pertama kali menjadi duta dan juga banyak sekali hal yang bisa saya pelajari dan dapat pengalaman, misalnya menjaga sikap, menjaga penampilan, menjaga kata gitu. Jadi luar biasa sekali, saya bersyukur sekali mendapat amanah menjadi Unwali Songo Semarang. Dari saya gitu. Oke, kalau dari saya sendiri itu kita flashback dulu ya Kak sama Kak Adi, bahwa dulu sebelum mendaftar itu saya sudah bisa dulu nih sama Unwali Songo Semarang gitu. Kemudian saya lihat video dari pelaku tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, di situ juga ada ambasador juga. Nah, di situ saya mulai terinspirasi bahwa kalau KIPK ini juga bagus gitu. Bagaimana kita memberikan prestasi untuk Unwali Songo, seperti apa yang ada dibilang Kak Adi, bahwa kita akan mengabdi ke kampus kita. Nah, dan di situ adalah alhamdulillah sangat bersyukur sekali ya bisa mendapatkan WCA ini. Namun tujuan saya untuk mendapatkan dari WCA ini adalah untuk mencari keluarga baru seperti itu. Selain dihormati teman saya yang bisa untuk saya kuliah sampai di titik ini, duduk di sini bersama kakak-kakak semua. Nah, juga untuk mendapatkan bagaimana kak saya itu mengabdi kepada kampus. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya teman-teman semuanya? Nah, tadi kan dari Ayu dan juga Kak Adi, ternyata banyak banget eksperimen yang didapatkan ya. Nah, pasti sibuk banget kan ya kan? Lagi sama, oh iya ini semester berapa Kak? Oh besok? 5. Semester 5. Semester 5. Jadi itu lagi berapa ya? Iya, pastinya. Ditambah lagi dengan ada beban tersendiri pastinya dari brand ambassador maupun dari kegiatan-kegiatan lain. Pasti ibu banget nih Kak. Nah, teman-teman di rumah juga pengen tahu nih gimana sih Kak cara manajemen waktu gitu di samping untuk kuliah
memanajemen waktu itu dengan mengenal prioritasnya kita, kemudian yang kedua adalah gimana kita memanajemen stres kita itu nanti bagaimana, seperti itu. Semangat dari Kayu. Jadi untuk teman-teman semuanya dari Kakak Kayu itu ada tips buat journaling. Biar gak stres juga itu bisa journaling dan juga bikin memory. Nah itu kalau dari Kayu, sekarang Kak lagi nanti. Kalau aku kan sebenarnya lebih banyak lomba ya, jadi kalau tak flashback dari bulan Mei kalau nggak salah sampai sekarang sampai detik ini aku tuh hampir nggak putus lomba. Jadi setiap selesai lanjut walaupun nggak semuanya menang paling ya dapat lagi. Tapi kayaknya seingatku nggak pernah putus dari semester kemarin lah. Itu kan lumayan minta waktu ya, karena harus bagi kuliah dan lomba. Kalau menurut aku punya prinsip, aku tuh nggak mau jadi mahasiswa matematika yang cuma bisa matematika. Jadi aku harus selain bisa matematika, aku juga ingin bisa hal lain. Misalnya bisa public speaking, bisa bahasa Inggris, bisa business plan misalnya, atau bisa nulis dan bisa yang lain lah. Dan kalau dari motivasi itu, manajemen waktu itu jadi lebih enak karena aku punya tujuan yang jelas. Misalnya aku punya tujuan kayak gimana lomba ini ya, gimana caranya aku bisa membagi waktu antara belajar dan lomba. Dan kalau aku sih biasanya kalau lomba itu kebanyakan tim ya, jadi bisa membagi job dengan anggota tim. Jadi aku nggak terlalu susah untuk berbagi antara tugas pribadi itu sebagai mahasiswa dan juga lomba-lomba itu. Jadi bisa lah untuk manajemen waktu dan manajemen tugas. Karena menurutku yang paling sibuk aku pernah lomba seminggu itu 2 kali. Jadi di dua tempat yang berbeda. Jadi pertama di Kendal itu hari Sabtu kalau tidak salah. Setelah lomba selesai itu aku pulang langsung berangkat ke Jakarta. Jadi pulang aku enggak ganti baju. Jadi ke Kendal bawa tas pulang, terus pulang langsung ke stasiun berangkat ke Jakarta langsung. Besoknya langsung presentasi lagi, presentasi 2 kali. Dan itu mungkin yang agak bikin burnout, tapi menurutku karena kayak juga ya, jadi ya tetap bisa jalan. Alhamdulillah juga dapat lulus, jadi burnout itu jalan semuanya. Kalau Adi sendiri ya jujur berapa ya, misalkan saya juga selain kuliah kerja sama ngajar. Jujur rasanya capek banget gitu, tapi kembali lagi gimana kita manajemen itu prioritas kita adalah untuk kuliah gitu ya. Kalau dirasa ya kita manusia ya, kadang ada rasa capek tapi gimana lagi tujuan kita itu apa sih, prinsip kita untuk kedepannya itu seperti apa, itu harus diingat ketika kita capek. Oke, itu udah ada tips nih teman-teman dari Kak Ali dan Kak Adi, mungkin dari teman-teman bisa diimplementasikan di kegiatan sehari-hari juga gitu Kak Ida. Iya Kak, nah ternyata kan kita udah ada di semester akhir nih Kak Ayu. Sebelum kita tutup nih teman-teman, ini kita mau tanya dari Kak Yunus tadi dan juga Kak Rizky, closing statement dan juga kalimat semangat buat teman-teman yang ada di rumah. Iya, buat teman-teman besok. Iya, artinya apa yang juga boleh. Biar mereka juga terinspirasi seperti Kak Ayu dan Kak Adi. Adi dulu. Oke. Kalau aku mungkin agak sedikit panjang ya untuk closing statementnya, karena aku merasa harus menyampaikan ini. Teman-teman biasanya kalau mau memulai sesuatu, entah itu lomba, entah itu organisasi atau mulai hal baru, biasanya ada rasa takut tersendiri kalau gagal terutama. Itu menurut saya itu hal-hal yang seperti itu harus dilawan, karena gagal itu wajib menurutku ya. Gagal itu wajib. Kalau nggak gagal berarti kayak hidup lu kurang gitu. Dan kalau aku pengalamanku dari SMA sampai sekarang, kalau lomba ya itu gagal sama menangnya banyak gagalnya. Kalau misalnya paling aku ikut belasan lomba yang 10 kalah, paling 3 dan 4 yang menang. Lebih banyak gagalnya. Kemarin juga selama kuliah aku mungkin udah lebih dari 10 lomba dan yang menang paling berapa banyak, dari 10. Jadi teman-teman kalau takut gagal itu jangan takut, karena itu wajib gagal ya. Menurut saya wajib gagal, karena kalau kita nggak gagal kita nggak akan tahu salahnya gimana. Nah kalau udah gagal ya udah, kita kan tahu oh ternyata kekurangannya di sini, jadi kita perbaiki. Oh kekurangannya di sini kita perbaiki. Jadi
punya mindsetnya itu harus diperbaiki lagi, jangan takut gagal, tapi harus wajib gagal biar kita tahu kekurangannya di mana dan bisa memperbaiki jadi lebih baik. Oke, jangan takut gagal tapi wajib gagal. Oke. Dari Kayu, Oke, kalau dari saya selagi kita masih muda, ayo terus untuk mencoba, melangkah, menikmati hal-hal baru seperti itu. Kemudian ketika kita tadi yang dibilang sama Kak Adi ya, kita harus berani gagal, betul sekali. Karena dari kegagalan kita akan mengasah diri kita untuk menuju langkah selanjutnya yakni keberanian seperti itu. Kemudian bahwa buat teman-teman semua anak KIPK, beasiswa dan non beasiswa, kita tidak boleh memandang dari latar belakang kita itu dari mana, entah miskin, kaya, dari orang tua pejabat dan lain sebagainya. Kita itu adalah punya hak yang sama, kita berpendidikan yang sama. Di Indonesia semuanya sama. Kita sebagai anak muda harus terus mengukir prestasi untuk masa depan kita dan anak-anak kita di generasi yang mendatang. Terima kasih. oke, tepuk sebelum kita tutup nih Kak, ada pantun nggak sih Kak? Ada sih Kak Ayo. Mau Kak Arga atau Kak Aku? Ayo, silakan Oke. Kak. Nanti catatnya jangan lupa ya teman-teman. Dijawab cakep ya. Berlayar perahu menuju selatan. Cakep. Angin berhembus membawa harapan. Cakep. KIP kuliah jadi jalan kesuksesan, terus berjuang raih impian. Oke teman-teman semuanya, berakhir sudah podcast kajian pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kajian meraih